Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnawati Amalia. Hari ini saya akan menjelaskan membuat 5 program dari data yang lihat-lihat 50 soal itu. Jadi yang pertama ini kodenya kita masukkan ke C++. Yang pertama menggunakan include IOStream. Lalu selanjutnya pakai using namespace std. Lalu di bawahnya kita pakai int mail ditutup kurung, lalu kita buka kurung while. Habis itu di bawahnya kita masukkan datanya. Di sini datanya saya mengambil dari yang nomor 2. Kita salin. Lalu kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya di bawahnya kita menggunakan return 0, terus kita ini, lalu kita tutup kurung while. Setelah ini kita runkan untuk menghasilkan outputnya. Jadi di sini outputnya dari data tersebut adalah 2. Penjelasannya untuk baris pertama pada include IOStream ini untuk menyertakan library untuk menggunakan perintah input dan output seperti cout. Pada baris kedua using namespace std ini fungsinya yaitu agar tidak perlu menuliskan std sebelum cout. Pada baris ketiga int mail di sini fungsi utamanya adalah untuk tempat program mulai dijalankan. Pada baris keempat yaitu di cout, di sini menampilkan hasil pembagian 5 dengan 2 ke layar. Pada baris kelima yaitu return 0 menandakan program selesai dijalankan dengan sukses. Dan pada baris ke-6 tutup kurung while berfungsi untuk penutup fungsi mail. Penjelasan outputnya mengapa pada program ini angka 5 dan 2 bertipe integer atau bilangan bulat. Dalam C++, jika 2 bilangan bulat dibagi, hasilnya juga berupa bilangan bulat, sehingga bagian desimal dibuang. Karena seharusnya 5 dibagi 2 itu menghasilkan 2,5, karena yang ditampilkan adalah bilangan bulat, maka 2,5-nya itu berubah menjadi 2. Jadi outputnya adalah 2. Output program adalah 2, bukan 2,5, karena pembagian dilakukan antara 2 bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke data nomor berikutnya. Yaitu kita masukin kodenya seperti biasa, ini tinggal diganti aja. Di int mailnya di sini dari nomor 1 sampai ke 3 tetap. Lalu kita ambil data nomor berikutnya. Di sini saya akan ambil data di number 7. Lalu kita masukkan ke yang setelah int mail ini, tetapi ininya dipisah ya guys. Ini int-a kita kasih sama dengan 5 dikali 9, terus kita kasih titik koma, lalu di bawahnya baru diberi cout. Titik koma. Setelah itu di bawahnya baru diberi return o titik koma.
seperti koma, lalu di bawahnya kita kasih penutup untuk kurung kurawal. Nah, di sini untuk penjelasan setiap barisnya yaitu masih sama pada baris pertama, yaitu untuk menyertakan library untuk menggunakan perintah input dan output seperti cout. Pada baris kedua pun masih sama agar tidak perlu menuliskan std sebelum cout. Pada baris ketiga fungsinya juga masih sama untuk tempat program mulai dijalankan. Nah, pada baris keempat, INTA sama dengan 5 dikali 9, yaitu untuk mendeklarasikan variabel A bertipe integer dan mengisinya dengan nilai 5 dikali 9. Pada baris kelima, cout menampilkan nilai variabel A ke layar. Lalu, pada baris ke-6, return 0 juga masih sama, menandakan program selesai dijalankan. Dan pada baris ke-7 yaitu penutup fungsi main. Untuk outputnya, karena tadi variabel A bertipe int atau bilangan bulat, sedangkan nilai yang diberikan adalah 5 dikali 9, yaitu bilangan desimal. Saat nilai desimal dimasukkan ke variabel bertipe int, bagian desimalnya akan dibuang. Perubahan nilai jadi dari 5.9 berubah menjadi 5, sehingga nilai yang tersimpan dalam variabel A adalah 5. Output program ini 5 karena variabel ini bertipe int, hanya dapat menyimpan bilangan bulat sehingga angka di belakang koma dibuang. Selanjutnya kita akan lanjut ke program selanjutnya. Kita hapus dulu. Lalu kita akan ambil dari sini lagi. Saya akan ambil dari nomor 13. Kita salin, lalu kita masukkan ke sini. Di bawahnya masih sama menggunakan return O. Lalu kita kasih tutup kurung kurawal. Nah, di sini untuk penjelasan tiap barisnya, pada baris pertama fungsinya masih sama, yaitu untuk menyertakan library untuk menggunakan perintah input dan output seperti cout. Dan pada baris kedua, using namespace std, di sini fungsinya masih sama juga agar tidak perlu menuliskan std sebelum cout. Pada baris ketiga, int win, di sini fungsi utamanya yaitu tempat program mulai dijalankan. Nah, pada baris keempat yaitu menampilkan teks hasil, kemudian menampilkan hasil penjumlahan 10 ditambah 5. Pada baris ke-5, return O menandakan program selesai, dan pada baris ke-6 penutup fungsi main. Pada program ini, operasi penjumlahan dilakukan terlebih dahulu. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Kemudian hasilnya digabung dengan teks hasil dan ditampilkan ke layar. Outputnya kita lihat sama-sama. Di sini outputnya adalah hasil sama dengan 15. Kesimpulannya, output program adalah hasil titik 215 karena program menampilkan teks hasil diikuti hasil penjumlahan 10 ditambah 5. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini saya akan ambil nomor 18. Lalu kita masukkan ke C++-nya. Ini kita tinggal hapus di bagian nomor 4, lalu kita salin di sini. Nah, ini fungsinya juga masih sama. Pada baris pertama untuk menyertakan library untuk menggunakan perintah input dan output seperti cout. Pada baris kedua juga masih sama untuk agar tidak perlu menuliskan std sebelum cout. Pada baris ketiga fungsinya tempat program mulai dijalankan. Dan pada baris keempat
menampilkan angka 10 dan 5 secara berurutan ke layar. Pada baris kelima, menandakan program selesai dijalankan dengan sukses, dan pada baris ke-6 penutup fungsi mail. Pada program ini operator menggunakan variabel ini digunakan untuk menampilkan data ke layar. Karena perintahnya seperti ini akan menampilkan angka 10, kemudian langsung menampilkan angka 5 tanpa spasi atau baris baru di antaranya. Jadi kita cek outputnya. Nah, di sini menghasilkan output 105 karena angka 10 dan 5 dicetak secara berurutan tanpa spasi. Lalu kita lanjut ke program yang berikutnya. Di sini saya akan ambil dari nomor 23. Pada nomor ini kita juga sama, tinggal ubah di baris keempat menggunakan ini. Nah, ada yang kapus. Jadi di sini pada baris ini penjelasan baris pertama masih sama, menyertakan library untuk menggunakan perintah input dan output seperti cout. Pada baris kedua juga masih sama, agar tidak perlu menuliskan std sebelum cout. Dan pada baris ketiga, fungsi utamanya tempat program mulai dijalankan. Dan pada baris keempat, yaitu menampilkan hasil operasi logika dari ekspresi 5 lebih besar daripada 3. Pada baris ke-5, menandakan program selesai, dan pada baris ke-6 penutup fungsi mail. Nah, untuk penjelasan berikutnya yaitu program mengevaluasi 5 lebih dari 3. Karena 5 lebih besar daripada 3, hasilnya itu benar. Kemudian operator membalik nilai logika tersebut true, maka akan false. Dalam C++, nilai true sama dengan 1 dan nilai false sama dengan 0. Sehingga outputnya kita bisa lihat ada yang error. Kita cek lagi di sini errornya di mana. Nah, di sini errornya pada baris keempat. Jadi kita run aja di sini. Oh, salah harusnya. Jadi kita kalau errornya di bagian keempat di sini harusnya menggunakan cout. Lalu kita tambahkan ini. Nah, kita cek outputnya. Di sini outputnya 6 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena 5 lebih besar dari 3 dan itu benar. Tetapi dalam C++ nilai true itu sama dengan false. Dalam C++ nilai true sama dengan 1 dan nilai false sama dengan 0, sehingga di sini outputnya menghasilkan 0 karena 5 lebih besar dari 3 bernilai true, lalu dibalik oleh operator menjadi false yang ditampilkan sebagai 0. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.